Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu yang insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara malaikat dan manusia, tanda dan perilaku orang yang beriman kepada malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Sebelum pembahasan dimulai, saya akan mengulang pembahasan yang lalu untuk mengingatkan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai definisi malaikat dan makna beriman kepada malaikat. Nah, malaikat berasal dari kata ma'lak yang berarti risalah atau pembawa berita atau disebut yang diamanahi. Nah, sedangkan malaikat itu sendiri merupakan jamak dari kata malak. Kemudian mengenai makna beriman kepada malaikat, kita harus mengimani wujud dan penciptaan dari malaikat. Kemudian kita harus mengimani semua malaikat beserta tugas-tugasnya, dan kita harus mengimani sifat dari malaikat, yaitu dimuliakan, kemudian taat, dan selalu bertasbih kepada Allah. Baik, kita lanjut pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang perbedaan antara malaikat dan manusia. Oke. Perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang berbeda ya tentunya. Nah, perbedaannya dapat dilihat dari yang pertama adalah dari segi penciptaannya. Nah, dijelaskan pada Quran Surah Al-Hijr ayat 26 bahwasannya manusia diciptakan berasal dari tanah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah, dijelaskan bahwasannya malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, kemudian manusia merupakan makhluk yang kasat mata sehingga dapat ditangkap oleh panca indera dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan, juga berjenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, manusia ini merupakan makhluk yang mempunyai akal, nafsu, dan perasaan, sehingga dengan hal-hal tersebut manusia memiliki keinginan, baik itu rasa lapar, rasa haus, ataupun keinginan lainnya, keinginan memiliki harta, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan malaikat adalah makhluk yang gaib sehingga tidak dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, dan tidak memiliki nafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak memiliki keinginan, baik itu rasa lapar ataupun rasa ngantuk. Nah, selanjutnya dilihat dari segi kedudukan. Malaikat dan manusia memiliki kedudukan yang berbeda karena seperti yang telah disebutkan bahwasannya manusia itu memiliki akal, dan dengan akal itu manusia mempunyai kehendak memilih mana yang baik dan mana yang benar. Sedangkan malaikat tidak mempunyai nafsu atau perasaan, sehingga malaikat tidak punya pilihan selain taat kepada Allah, tidak punya kehendak ya. Nah, dari perbedaan ini maka mempengaruhi kedudukan manusia dan malaikat. Nah, manusia bisa melebihi derajat malaikat karena ketika manusia mau mencapai derajat ketakwaan, maka ia harus mujahadah nafs atau berjuang untuk melawan dari hawa nafsu itu sendiri. Nah, sedangkan malaikat tidak melakukan hal demikian. Kemudian adapun perannya, menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwasannya manusia itu berperan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sementara kedudukan malaikat di sisi Allah merupakan makhluk yang diamanahi untuk melakukan tugas-tugasnya, baik itu mencatat perbuatan manusia, ya mengawasi perbuatan manusia, kemudian menyampaikan wahyu dan mencabut nyawa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tanda dan perilaku orang yang beriman kepada malaikat.
Tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah menaati Allah dan Rasulnya. Itu sudah barang tentu ya bahwasanya ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita harus menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, karena kita percaya bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah, bukan tandingan Allah, maka kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan syariat Islam. Nah ya, karena kita beriman bahwasannya malaikat mempunyai tugas-tugasnya dan salah satunya adalah mengawasi perbuatan manusia, maka kita sebagai manusia harus melaksanakan syariat Islam karena hal itu dapat menjadi argumen kelak di yaumul hisab nanti. Nah, yang terakhir yaitu mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Karena ketika kita melaksanakan syariat Islam, maka itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Karena kita tadi yakin ya bahwasannya eh, malaikat itu ada yang bertugas untuk mengawasi perbuatan kita, maka kita akan berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita ucapkan, gitu ya. Nah, kemudian selalu berbuat positif ya, melakukan hal-hal baik, baik itu yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak mulia. Karena bentuk dari iman dan Islam itu adalah akhlak mulia, sehingga eh, orang yang beriman kepada malaikat maka akan tercermin dari perilaku yang ia lakukan seperti itu. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Nah, hikmah beriman kepada malaikat yakni dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, tumbuhnya rasa cinta kepada malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah, kemudian terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat. Ya, tahayul itu adalah informasi yang dibalut dengan kebohongan, sedangkan khurafat adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kesaktian, padahal sebenarnya sesuatu itu tidak memiliki kesaktian. Nah, ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat, karena bahwasannya malaikat memiliki tugasnya masing-masing, bukan disebabkan oleh benda-benda lainnya. Nah, kemudian selanjutnya menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat, dan yang terakhir melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun dirasa berat untuk melakukannya karena harus melawan hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Nah, sekian pembahasan hari ini. Untuk kesimpulannya, jadi perbedaan antara malaikat dan manusia adalah manusia diciptakan Allah dari tanah dan memiliki akal juga hawa nafsu, kemudian berperan sebagai khalifah di bumi. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang tidak memiliki hawa nafsu juga perasaan dan berperan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kemudian tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah ia selalu melaksanakan syariat Islam, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan mentaati segala perintah atau larangan yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat diantaranya dapat mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya, tumbuh rasa cinta kepada malaikat, terhindar dari perilaku tahayul dan khurafat, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat, dan melahirkan akhlak-akhlakul karimah seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam perbuatan. Sekian pembahasan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan lewat pesan teks. Untuk pembahasan berikutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai etika berpakaian dalam syariat Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.